Miramar kali ini dengan arah pesawat La Cobreria menuju ke arah Los Higos kali ini ya. Beberapa tim mulai turun seperti tim Yudo yang mulai menuju ke arah kota dia mungkin ke La Cobreria atau sekitarnya. Ada juga beberapa tim yang akan mengisi di daerah El Pozo ya. Dimana kali ini yang nggak bermain adalah grup C. Ya grup C kayaknya nggak akan bermain. So kita akan melihat total ada 16 tim yang bertanding. Dan ini bisa dibilang dengan nggak ada grup C ya. Ini nggak ada orange. Ya jadi mungkin tim baru-baru bakal berkurang dikit ya. Ya harusnya. Tapi ada Nggak, soalnya di grup C tuh emang isinya tim baru kayak Chelsea sama Orange Rock. Dua tim ini deh, dua tim yang gameplaynya tuh kenok rush. betul. Tapi di grup D itu kayak pemain tim-tim yang berat banget. IND, Valdus, RRQ dan TSM. Tim-tim yang benar-benar pengalamannya udah baik banget dan jago-jago semua. Yang udah punya jam terbang lebih lah ya. Betul. Ya jadi bilang lebih gampang nggak juga, menurutku malah lebih keras yang ini grup D gitu. Kalau menurutku pribadi ya dibanding dengan grup C yang barbar ya. Tapi kalau secara gameplay menurut gue masih pegang grup D. Oke, tapi gue akan pegang dua grup sih. Apa? Grup A sama grup B karena Gua juga ada sih. Indopride-nya. Iya. Yang lainnya Yang lainnya ya udahlah ya. nggak Seapride boleh lah, Seapride Oke, boleh lah. Seapride boleh lah ya. Boleh Kayak lah. ngedukung Box, terus ngedukung Valdos, RRQ, Seapride banget ya. Seapride. Tapi Seapride utamanya banget. Indopride dulu. Indopride tetap. Number one-nya Indopride. Ketika udah Indopride 1-2, 3-4 boleh lah Seapride. Oke, kita harus back to the game terlebih dahulu. Halo Gudard. Oh Lagi. my god. T1 lagi. Again. Sama timnya sama. Betul, San Martin akan menjadi tempat yang berdarah untuk Valdos dan juga T1. Ini cukup pede banget sih, apalagi masih di early game kayak gini. Healing item belum semuanya punya. Dari first aid ataupun boostingan itemnya udah pasti belum semuanya lengkap. Betul, dan seperti tim Valdus ya, mereka perlu kembali meninjau sih drop mereka, positioning mereka. Karena kayak dari tim T1 nih pas, gue nggak tahu apakah mereka memang sudah mempersiapkan nabrakin Illuminate. Karena mereka tuh tahu Illuminate turun di mana, mereka tahu per gedungnya. Langsung dihajar mereka tadi. Valdos pak. Valdus ya. Masih terbawa suasana PMCO ya. Belum move on. Belum move on. Nggak, maksud gini, kita kan nge-cast mereka 1,5 tahun. Betul. Dengan nama Illuminate. Terus tiba-tiba sekarang harus membernya nge-cast. nggak ganti. Tiba-tiba ganti nama Valdus. Gue juga tadi sempat hampir sering ngomong Illuminate sih, cuma gue tahan-tahan. Untung masih bisa terkontrol ya. Iya. Tapi kayaknya nggak cuma dua tim ini deh yang ketemu terus-terusan. Oh, ini bakal ada perang-perangan lagi. Satu pemain ZZP sudah berhasil diamankan, dua orang di bagian atas. Untuk Valdos masih Shotgun doang bertahan. nih. Shotgun doang. Ini udah strategi HBD. Shotgun HBD itu dia. udah strategi HBD banget. Jarak jauh 100 meter tuh shotgun kayak nothing. Dan tim Secret menumbangkan tim TSM kali Neo dipulangkan ke arah lobby. Betul. Dapat Berarti satu. ada dua tempat Wah, ya dua yang numpuk tumbang. ya. Dua tim T1 tumbang, satu dipulangkan ke arah lobby, satu lagi kenok. Pas, Tinggal dua lagi. pas banget lagi nge-revive lagi tadi. Oh, mereka perang di daerah HDP. TS pindah loh dari kota El Azhar malah pindah ke HDP kali ini. Ya ini strategi-strategi yang harus disesuaikan juga. Surprise AKM dari Zika, jump shoot lompat. Tapi tumbangan juga dia. Wah, ya gimana 4 orang pak. Dikejar kah? Sakit-sakitnya peluru Dikejar kah? 7, itu pasti bakal menyulitkan. Dikejar kali ini, kita bakal lihat nih apakah dia bakal menumbangkan lawannya. Spray down, lumayan low Yuhai tapi masih bertahan juga kan dia melawan seorang clutch god pakai S12K kali ini. Belum numbang juga. Satu peluru lagi terakhir, tembakan shotgun. Dia lempar dua-duanya, dia tembak dua-duanya tapi belum menumbangkan lawannya kali ini. Wah ini barbar banget. Rusuh. Shotgun di awal menjadi senjata pilihan untuk HBD. Apalagi yang Ronde sifatnya 2. kayak TPP kayak gini nih. Iya. Ronde 2 kah? Sama nge-revive. Ronde 2. Sama nge-revive. Tapi kayaknya mundur deh. Nge-revive temennya yang di luar. Dapet. Gagal itu di ujung tanduk sih. Spray. Atas sudah. Clutch god. Nge-clutch. Sesuai nickname-nya. The real clutch god. 4 lawan 1. Di clutch 4-4-nya. Ini game apa? Ini juga tumbang-tumbangan. Ini shotgun lagi masih diadu Wah, tumbang juga. Wah, Valdus 2 game 2 kali tumbang. Oh my god. Ini rusuh banget. Tapi Zuxi bakal juga pulangin box kali ini ya. Wah. Ini gimana apa dah? Gokil. Gue berasa ngelihat ini nggak di Miramar. Ini berasa kayak di Livik tuh kalau game cepet banget. Ini gue kayak lagi nonton klasik, terus mereka teriak-teriak, turun lo Pekado, gue tunggu lo di Pekado. Ini udah kayak fun match. Udah kayak fun match. Aduh. Wah ini mah yang bikin capek ketawanya bukan nge-case-nya. Dia tahu pas, kita tadi kan lagi butuh hiburan kan. Iya bener.
Ini Miramar berdarah banget sih. Miramar yang sangat menghibur. Aduh. Gila. Ini ya. Komunitas PUBG Mobile Indonesia itu hari ini dikasih surprise banget dengan gameplay yang fantastis, bombastis. Lu tonton deh tadi. PINC tadi siang itu tim Kalimantan semuanya barbar. Ini kali ini pindah. PMWL Internasional is barbar juga mainnya. Gokil banget, seru banget hari ini. Suka ini. Ini yang bikin melek walaupun udah malam ya. Hitungannya baru game 3 udah malam ya? Iya kan kita mulai malam, Wolfie. Sore. Malam dong. Ya mikir lu tadi. Jam 7. Kalau di kita tuh jam 7 malam, kalau di orang luar jam 7 itu masih sore. Iya dong. Iya benar ya. Kalau karena di mereka itu sana, kita jam 6, mereka masih jam 4. Nah iya, makanya di sana tuh kayak masih sore jam-jam segini tuh. Yang kita mah di sini udah malam. Iya. Jam berapa sih sekarang? Jam 9 kurang 15 ya. Masih ada 2 match lagi ya. Tenang, masih cukup panjang malam kalian. Jadi persiapkan kuota malam kalian ya. Betul, makanan persiapkan, cemilan persiapkan. Betul, yang mau beli kebab dulu, yang mau beli cemilan-cemilan, yang mau beli ayam goyeng bisa beli dulu, mau beli buyung puyuh juga bisa beli dulu. Betul. Tipis-tipis. Tapi aja. kalau buung puyuh telurnya. Telurnya, Iya. bukan buungnya. Yang buungnya. Bukan buungnya, oke. Tuyulnya. Kan kita ini Flo harus ngereceh. Ngereceh kita ya. Harus ngereceh kita. Kenapa tuh? Karena kan kita caster yang mau nonton. Oh, mau nonton ya? Mau nonton. Kita menyaksikan pertandingan. Menonton dan juga berkomentar. Iya. Makanya mau nonton. Mau nonton. Oke, kita back to the game aja ya. Iya. Karena dari TSM, Zigat, wah ini enak banget. Awal-awal modalnya udah 4 kill tuh udah legit banget. Tapi gimana ya? Yang tumbang itu gak kaleng-kaleng. Iya. Ini apa ya? Tim yang juara di regional PMPL-nya mereka gitu loh. 1 lawan 4. 1 lawan 4. Kalah sama Raja Clutch. Beneran Clutch God. Clutch God bener-bener sesuai dengan nickname-nya banget. Padahal itu beban nickname yang berat loh. Berarti ntar gue kalau ganti nama ya, nama gue ntar Loot God. Kenapa tuh? Karena Looting. gua Raja Looting. Raja Looting. Raja Looting. Berarti Bang Pen harus ganti nama. Apa? Dead God. Mati pertama. Raja mati Tusun pertama. God Tusun God. Heran ya. Lagi main PUBG Mobile mau nonton dia. Iya. Oke lah, ini rumah panjang di arah yang lain lagi. Jatuh. Tabrak. Mana? Killfit. Pasti banyak yang aneh-aneh sekarang tuh. Yang tadi kepencet lagi di dalam mobil pas Ini rotasi. Keprank lagi. Ini kena prank lagi. Terus banyak tim yang tabrak-tabrakan juga. Entah kenapa international match sekarang tuh lebih barbar dibandingkan global final yang sebelum-sebelumnya. Iya, betul. Gue setuju. Dan kita bakal sedikit ada replay pada game kali ini ya. Ini baru ya? Iya, tadi nggak ada di 2 match awal tuh nggak ada. Nah ini si Clutch God sih bener-bener gila banget. Lompatnya sih nggak kira-kira udah kayak kelinci. Dar. Wah enak banget cuy. Langsung deret ganti M4 rata. Enak banget. M4 jarak deket tuh kalau attachmentnya belum banyak pun ya tetap aja enak. Lu kebanyakan ngomong buung puyuh jarak dari jalak kan nih. Sorry dah. Gara-gara buung puyuh nih. Goyeng. Aduh. Tapi lu udah tau belum sih lucunya buung puyuh itu apa? Itu kan yang stand up comedian itu Nah, kan. lu tau gak lucunya apa? Apa? Dia waktu ngomong buung puyuh itu liat ke atas. Padahal burung puyuh itu gak bisa terbang. Iya juga. Iya juga. Apaan sih ini acara dari orang perang barbar sampai buyung-buyuh. Aduh, oke kita balik lagi membahas dua tim Indonesia nih. BTR Morph enak banget sih. Iya, ini dua tim yang enak banget. The best sih, ini the best tempatnya benar-benar enak banget. Ini dari BTR langsung turun ke bawah, depannya Los Leones sih bisa nyayur ke arah KUG. Morph seperti biasa mengambil gereja, dia mengambil bukit sebagai gereja. Cuma Cera ya, ngontrol tim-tim yang datang dari arah Pekado, dari arah Los Leones. Sebelah kiri Valdo Mar sebelah juga. kirinya juga ke kontrol semuanya. Karena tadi kalau dilihat kayak nggak semua pemain Morph ada di bagian gereja. Betul, mereka tuh nyebar masih di daerah Cumacaranya di perbukitannya. Dan harusnya dari tim Morph dan juga tim BTR ini bisa menjaga kiri kanan. Tinggal menampung atas bawah nih, siapa yang jagain. Ini udah Indoprat banget dah ini jagain circle ini, Indoprat banget. Iya, tinggal gimana caranya supaya mereka nggak ketemu cepet ya. Ini semua ini mobil yang paling ngeselin gue lihat tuh. Emang kenapa sih? Ya desainnya kayak, ini Iya. gak bakal lihat dah di real life kayak gitu mobil.
Tapi kan Tayo di kehidupan nyata banyak banget mobilnya juga. Dimodifin kan? Iya, yang dimodif-modif yang jadi food truck atau apa. Iya. Kan banyak. Terus apa jadiin kayak tempat tinggal juga bisa. Bisa kalau di luar. Rumah-rumah yang apa ya, mobile ya? Iya betul, yang nggak beli tanah, beli mobil buat tinggal ya. Iya. Di luar sih boleh, kalau di Indo boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya? Kan lu nggak wajib punya rumah kan? Punya mobil kayak gitu aja cukup berarti ya? Cukup. Tapi kalau lu nyaman gitu kan? Modalnya boncos juga Pak, mobil kayak gitu. Oh ini dia HBD. HBD Sinergi udah mulai ngelihat servingnya satu orang dan terpick cukup low, satu kenok. HBD yang sukses dari Sinergi. Betul banget, dapetin satu langsung kabur, satu lagi, dua lagi bakal langsung meninggalkan teman juga yang kenok. Ini dia nggak mau beresiko, dia nggak mau sampai tumbang di awal permainan pada game kali ini. Kita bakal lihat kill tambahan menuju ke arah SGE, tapi tapping bersama Snacks menuju ke arah high ground. Ted yang bukan Teddy akan coba untuk nembak ke arah bawah dengan mininya belum menemukan targetnya, tapi lumayan banyak orang yang tumbang di awal-awal. Ulu juga udah kehilangan player-playernya. Yap, tadi ada fight di tempat yang lainnya juga. Sementara dari Sinergi masih mendapatkan bagian high ground dengan cukup aman, nyaman, tentram, dan damai. Mereka bakal rotasi, vehicle-nya udah mulai dinaikin lagi. Ada berapa vehicle sih mereka? Dua, tiga apa dua tadi ya? Kayaknya ada yang kecil satu deh. Oke, ini dia Mega dan juga You Level Up yang sudah mulai berpapasan. Ada beberapa tapping dengan menggunakan M16-nya Paradox. Meledak sudah mobilnya. Tapi nggak ada kenok yang didapatkan. Mata ini bahaya juga kan gerakan dari tim Mega pelan-pelan akan mengisi sekitarnya cuma Cera. Ulu kehilangan satu player dia, jadi tinggal bertiga doang kali ini. Dan mereka bakal coba untuk men-save mobil mereka di ujung-ujung zona. Ini baru zona kedua loh by the way pas. Iya. Ini baru zona kedua. Tapi serasa zona ke-45. Betul. Karena udah ada dua tim yang sangat cepat pulang ke arah lobby. Bahkan lihat dari kill leaderboardnya, Clutch God langsung dari round killnya ya. Berarti dia bener-bener ngeratain satu tim pertama tadi. Iya. 4 kill di map ini. Dan emang luar biasa banget sih dari permainan juga. Mereka bener-bener mencari kill dari semua tim. Kayak lagi pengen ngejar poin semua. Karena baik lagi ya, posisi mereka di akhir besok itu menentukan grup mereka sepanjang sebulan. Betul. Dan pastinya mereka bakal rebutan poin juga dari hasil grup yang udah tercipta. RRQ kali ini bakal fight G9 langsung dipulangkan ke arah lobby bertemu dengan No Change dan D2E masih berada di bagian dalam rumah tertembak dari arah belakang berputar langsung 3 setup di arah yang berbeda 1 lawan 3 kali ini granat bakal dikokang dilempar langsung menuju ke arah lower groundnya dan kali ini meledak memberikan damage cukup banyak menuju ke arah Ernie dari arah belakang D2E bakal masuk tapi masih ada box yang menghalangi mereka dan ada backup dari orang yang di atas Godless menembak dengan sangat baik dari arah broken wall-nya dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari No Chance. RRQ bertahan sejauh ini dengan 3 pemain yang tersisa. Iya berbantu ini luar biasa banget dari pergerakan tim RRQ menumbangkan 3 anggota dari tim nomor 11 pada kali ini dan langsung kabur juga meninggalkan teman-temannya seorang Coconut X ya. Yap. Tapi kalau gue lihat-lihat ya, ini nggak tahu sih bener atau salah dan lu sependapat atau enggak. Gameplaynya RRQ kayak agak menurun gak sih dibandingkan si finals waktu itu? Yang dia juara ya? 2 kali kan? Sisi finals yang kemarin. Oh yang kemarin? Yang kemarin yang gak lolosnya mereka ke World League awalnya. Belum terlihat sih. Karena berarti RRQ itu belum banyak terpantau ya. Dan ketika terpantau pun udah kayak circle akhir yang udah saling ngelok semua. Jadi belum terlihat sih. Kelihatan itu mungkin nanti ketika udah mulai map keduanya, rotasi kedua map. Oke. Itu baru mulai terlihat. Karena baik lagi ini kan pertama kali semua tim main. Jadi ini masih kayak nyoba-nyoba. Saling ngetes, saling nyobain drop. Tapi memang dari tim RRQ belum sedominan dia biasanya main. Ya, mungkin itu. Mungkin yang gue bilang drop perform mereka tuh karena seperti yang lo bilang tadi, belum terlalu dominan seperti gameplay mereka yang biasanya. Betul, karena kalau lihat RRQ itu hampir selalu juara di SEA. Betul. Sekarang itu kayak udah tim lain tuh udah mulai jago-jago banget. Apalagi inget gak yang pas kita bilang RRQ makin kuat karena Beer Eleven tiba-tiba masuk di line up mereka. Betul. Oke, kita bakal memperhatikan pergerakan dari tim RRQ terlebih dahulu. Kali ini Bir yang akan ngebuka jalan untuk tim RRQ Athena. Sementara Mega mengamankan bagian high ground. Memang sih kalau Miramar tuh posisi benar-benar menentukan prestasi. Apalagi kalau high ground, angle view-nya untuk ngontrol area sekitar tuh bisa lebih enak. Dan memang ini tempat yang enak banget yang mereka ambil nih. Ini di daerah Cemacera, ya ada gereja di atas ya. Itu emang high ground yang sering diperebutkan oleh banyak tim di Indonesia juga. Karena memang tempatnya strategis banget. Ini juga tempatnya box enak banget, ini open field, perbukitan dan di belakangnya itu udah harusnya blue zone nanti ya. Sekarang belum, jadi dia harus memperhatikan si belakang, jangan sampai dia dibokongin sama tim lain. Ya dan untuk naik ke arah bukit itu juga bukan terrain yang mudah, banyak banget polisi tidur yang ada di arah perbukitannya.
Kalau mobil-mobil ceper kayak Mirado sih udah pasti bakal nyangkut. Nyangkut-nyangkut. Gak bisa jalan lagi. Paling bete lagi bawa Mirado maju nyangkutnya di antara celah batu. Terus kayak, "Woi, tabrakin gue dong, tabrakin gue dong." Itu udah PR banget. Paling enak tuh kalau di Miramar, entah kenapa gue lebih suka pakai buggy sama mobil kambing sih. Mobil kambing yang mana? Jeep. Oh, Jeep. Kalau Jeep tuh biasanya ada yang bilang mobil kambing juga. Ini gara-gara anak-anak LNR nih gue jadi bilangnya itu mobil kambing. Tapi kalau gue lagi main di Miramar, entah kenapa mobil kambing yang lu bilang tadi tuh, itu kayak suka kesurupan mobil geter-geter. Kayak setirnya gak power steering ya. Suka belok-belok sendiri, berat banget buat kontrolnya tuh susah. Sampai kadang gue, ini apa nih mobil geter-geter dah. Kayaknya mobil Jeep, sebuah mobil Jeep yang ada di Miramar tuh susah buat Dibawain disetirin sih. dia, dikontrol ya. Kalau udah di full boost tuh kayak, wah beloknya tuh susah banget. Kita bakal juga morph. Hari ini berarti Morph bermain tanpa Jaxi ya seharian ya? Yes, tidak ada Jaxi dan kalau nggak salah masih ada satu pemain baru dari Morph si Zai. Jaxi dan Zai yang tidak bermain karena yang main hari ini tuh siapa? Zabrol, Rensky, Frenzy sama No Mercy. Tapi mungkin ya di game-game akhir mereka turun. Mungkin ya? Maybe. Kita belum tahu strategi seperti apa yang bakal dimainkan sama Morph. Sementara kali ini dari Yudu juga sudah mulai berhasil mendapatkan satu persatu target yang mereka inginkan. Mereka harus bergerak sih karena masih ada setengah menit lagi Blue Zone keempat akan bergerak. Iya, kita bahas beberapa tim juga mulai set up termasuk dari tim Yudu Gang yang masih berusaha untuk rotasi menuju ke arah ujung zona. Yudu Gang sudah dapatkan 1 kill dan berbeda dengan PMPLC Finals ya Pas. Yudu Gang belum terlalu dominan ya. Belum terlalu dominan. Tapi memang ini baru 2 game, ini baru game ketiga juga. Mungkin dari tim Yudu Gang tipe yang lebih mainnya lambat. Tunggu kepastian dulu dari pergerakan tim-tim lain baru dia perangin tim-tim lain. Yep. Ketika masih nyoba-nyoba tuh dia bermain lebih safe. Padahal kalau kita ingat permainan Yudu di C Finals itu gila banget men. Itu gila banget, Tabrak dan ditui juga langsung menabrak begitu saja. No chance pulang ke arah lobby. Last man standing mereka tertangkap oleh tim RRQ. Dia bakal juga kayaknya pergerakannya dapatkah dari tim Yudu mengkontrol area bagian selatan pada kali ini ya. Dan dari tim Box juga bakal rotasi dan mungkin bertemu dengan tim Yudu kalau mereka sampai naik atas bukit. Tapi dari seorang Break kali ini lebih memilih untuk bertahan di sisi bawah. Gua nggak suka posisinya Break sih. Terlalu open nih. Betul, belakangnya open. Tertangkap ternyata Bigetron. Satu pemain mereka Luxi tersungkur langsung ke arah panasnya Miramar. Di backup, Microboy langsung dengan tayonya digas begitu aja. Ada spray through the smoke, tapi Zigat belum mendapatkan korban karena ada Zuxi yang membackup dari bagian high ground. Ryzen juga masih berada di bagian seberang dari jalannya, sementara Microboy berhasil melakukan backup dengan sangat bagus. Iya betul bang, kita bakal juga akan pergerakan dari tim BTR seperti yang cukup aman, tapi lemparan bom lagi dari tim TS menumbangkan pergerakan tim Bigetron. Akankah terjadi tumbang lagi? Dan yes, Luxi akan pulang ke arah lobby dengan Microboy. Lumayan sekarat, 2 backup kali ini susah untuk men-take down pergerakan dari tim TSM, kecuali mereka mau barbarin aja kali ini. Iya, tapi ini udah gak bakal bisa lagi buat nge-backup karena 2 pemain dari Bigetron terlalu jauh jaraknya sama Zuxi dan juga Ryzen, tapi masih ada usaha untuk melakukan backup. Di sebelah kiri juga sangat terbuka ada KOG yang mulai menjaga rotasi dari Bigetron. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan, ada turun smoke lagi dari Zigat. Dan kali ini Zuxi yang ditugaskan untuk menahan di bagian high ground. Ryzen berusaha untuk membackup, seorang Microboy harus segera dipindah sekarang juga hampir. Pixel HP knock dari Microboy hampir aja tadi. Dimajuin gak Mas Zigot? Nggak ada. Kalau ada bom lagi mungkin bisa dilempar. Ya berhasil selamat ternyata, hanya menumbangkan 1 dan Zuxi langsung dari arah sebelah atas lagi. Dari arah atas melihat pergerakan dari KOG tadi, spray through the smoke-nya gagal mendapatkan poin tambahan. Terlihat lagi kali ini masih coba untuk ditembak, tapi kita bakal pindah ke arah box gaming terlebih dahulu. Ini bisa kemakan semua sama Yudu ya, di mana box kini mengambil low ground. Terlihat sangat-sangat jelas, tapi kita bakal di lain sisi, kita bakal dari KOG. Langsung ditumbangkan juga oleh seorang Zuxi dan KOG beragam pun tumbang kembali oleh Zuxi yang lagi menahan gempuran sandwich dari TSM dan juga KOG. Dari box seperti terpantau, tapi dibiarkan saja oleh Yudu. Hanya dijaga oleh seorang jumper. Zuxi pun ke take down oleh Zigot. Apa kondisi BTR sekarang ya? Kayaknya lagi lumayan tertekan oleh TSM dan juga KOG sekaligus. Ya, kayaknya kita butuh laporan langsung ya dari petugas-petugas kita yang berada di Miramar seperti apa. Tapi Microboy dapetin 1 loh tadi barusan. Iya, dia merupakan tim TSM kali ini dan KOG lagi berusaha take down juga. Tapi konsep malah perang dengan tim IND. Berarti ini saling sandwich nih, BTR, KOG, TSM dan juga tadi ada tim dari South Asia. Ya, itu dia. Karena posisi mereka juga sangat jauh banget. Tapi kali ini Morph sudah mulai menunjukkan taringnya. 1 orang dari RRQ langsung dikenok. 2 pemain kenok kali ini. Morph mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ Athena. Tinggal 2 lagi kali ini yang akan bertarung
menghadapi tim Morph, dan seperti ada tim RQ akan take down oleh Frenzy dan juga No Mercy ya. Betul. Frenzy 2 ya? Frenzy. Oh, No Mercy tadi yang No dapetin Mercy itu tadi, ya. No Mercy sama Zabrol kalau nggak salah. RQ mati semua. Oh, Rata sudah pulang ke arah lobby Oke. semuanya. Oh, feeling good. Itu dia. Kangen ya, kangen Itu ya. yang gue kangenin dari lo tuh. Backup soundnya yang cepat tuh. Iya, harus itu. Follow up-nya cepat banget Tapi tadi ya. kali ini Morph ya menunjukkan permainan yang meningkat banget Oke. pada game kali ini. Apakah dia bisa follow up dengan dapetin placement yang cukup tinggi juga? Ya, mungkin karena belum panas di 2 match yang pertama tadi. Oh, dan dari Morph udah ngirim 2 orang maju ya? Yes, sementara 1 orang bakal ditahan di arah belakang. Kali ini Sinergi bakal melakukan fight dengan Yudo. 1 orang berhasil diamankan, 2 orang sudah berada di bagian atas. Sementara kali ini Zigzao harus menghadapi 2 pemain. 1 sudah diamankan, sementara di sisi lain No Mercy berhasil Wah, dapat perang lagi dengan 2. box 2 pemain. No Mercy menunjukkan kualitas tembakannya, 2 pemain di take down. Begitu saja Frenzy berada di bagian overground untuk memberikan distraction. Tapi kita bakal lihat di sisi yang lain. Kali ini Morph bisa mengontrol di No bagian Mercy 4 lempengan orang. dan box langsung dipulangkan ke arah lobby. No Mercy meratakan Box Gaming seorang diri tadi. Sendirian. Wow, one man show yang apik dengan backup dari 3 pemain yang lainnya juga. Sementara Yudu langsung rotasi meninggalkan daerah Lu juga mati perbukitannya. sama Frenzy kan. Ini jumlah kill Morph udah gila banget ya pada game Wah, kali ini. gila banget. Bener-bener dia ngamuk. 2 game sebelumnya dia bilang, it's okay, kita 2 game pemanasan. Sekarang kita ngamuk. Ya udah nggak boleh main-main lagi, 2 game cukup untuk pemanasan kali ini. Yudu akan melihat ke arah sebelah kiri, tapi untuknya Yudu belum tahu arah datang dari Morph dari sebelah mana. Iya, kita bakal juga pergerakan dari tim SGE pelan-pelan mencari celah. KOG pun tumbang pada game kali ini. 2 tim dari Indonesia masih bertahan. Ini top 7 ya? Top 7, kali ini. top Iya. 7. Top Ryzen 7. masih terpantau, sedang perang juga dengan tim IND, dan Morph Rensky lagi berusaha dari revive setelah tadi dia kepleset ya. Tapi Morph berhasil clearing loh. Semua tim di area ini clearing sama dia. Yang bakal di depan parang, nembak menumbangkan tim Mega. 6 tim lagi tersisa. Oke, dan masih bersembunyi juga mereka di dalam smoke di bagian high ground. Akan regroup sepertinya Yudu, masih utuh 4 pemain mereka, 5 kill sudah mereka kumpulkan. Sementara Microboy ngeker langsung ke bagian high ground dan melihat pergerakan dari IND. 1 pemain IND tadi udah kenok kalau nggak salah dan akan di revive mungkin, tapi Ryzen berhasil mendapatkan 1 orang dipulangkan ke arah lobby. Secure point tambahan untuk Bigetron Red Aliens. Iya, yang tim IND juga misalkan 2 player lagi, tapping dari seorang jumper masih bertahan. Ini benar-benar 2 tim Indonesia lagi mendominasi banget, dan juga tim Asia Tenggara itu Yudu yang masih bertahan kali ini ya. Yap, udah saling membantu nih ya. Lumayan banget dan hanya 2 tim yang masih full Ya, tim apa squad mereka. Yudu ya tadi, dan juga Morph. Betul. Bigetron 1 tadi Luxi ya. Luxi tadi yang udah kepick pulang ke lobby, Microboy nyelamatin, kena granat, kenok lagi. Iya, Luxi tadi kalau nggak salah. Luxi nge-backup dari high ground soalnya. Mau ada Fredo, tampaknya ketahuan juga dari pergerakan tim IND, langsung tumbang juga, dan ada peluru-peluru yang masuk ke arah jumpernya. Tinggal pixel HP kali ini, tinggal segaris kertas nyawanya kali ini yang harus langsung healing sekarang juga. Lemparan bom hampir mengenai juga, dan Fredo pun langsung bilang karena lebih rotasi dengan kendaraan di spray down, nabrak pohon dianya. Dia bakal tumbang juga kali ini, dan Yudu kehilangan cukup banyak anggota mereka. BTR menambahkan tambahan kill lagi. Itu udah momen-momen yang sangat sulit. Oh, mobil yang meledak memberikan damage ke arah Drax. Hampir saja Yudu pulang ke arah lobby di waktu yang cepat. Aduh, itu tinggal berapa tim? 9 tim masih tersisa. Dan Morph satu-satunya tim yang masih utuh dengan 4 pemain mereka. 6 poin kill sudah dikumpulkan, sementara IND 8 kill sudah dikumpulkan. Apakah kali ini kita bakal melihat tim Indo kembali chicken? Tapi kalau sampai Morph Chicken, ini bener-bener hari pertama didominasi sama tim Indonesia sih. Betul. Nah, BTR pun bertahan cukup lama, dan spray down seorang Ryzen dapat tambahan knock lagi kali ini. Dan baginya bakal digaspol terus menuju ke arah Yudu. Free shoot, wow, tapi berhasil dimenangkan oleh Slayer. IND bertahan, Yudu pulang ke arah lobby. 9 kill loh. Untuk tim IND ini jumlah Banyak yang banget. gila banget sih. Ini gila banget, tapi dia tinggal sendirian, tengah-tengah zona juga. Dan ini, wah ini Indo sih. Ini Indo Ini lagi Indo sih. Lihat, 2 tim Indonesia masih bertahan, Morph dan juga Bigetron Red Aliens. Ada sedikit gangguan dari Sinergi dan juga IND. Ya, kita bakal lihat nih. Saya versus SA. Iya, saya versus SA, kita lihat kali ini. Kita lihat siapa yang bakal menang dari sudut biru Southeast Jangan Asia. ke kiri, jangan ke kiri. No Mercy. Kanan. No Mercy, kanan dulu, No Mercy. No Mercy, kanan dulu, No Mercy, please dong. Ya ampun, ulala, kanan dulu dong. Dia nggak mau ternyata. Dia Tembak masih kanan. pengen ke arah kiri, kokangan Sisi kekerannya. kanan. Ya ampun, ini udah menggemaskan banget, 2 orang ngepron, berarti 4-2-1-1 ya. Iya, kita lihat nih. 8 orang yang masih bertahan hidup kali ini. Kita lihat nih.
Tapi zona ke arah BTR. Ya, zonanya ke arah BTR. Aduh, jangan tabrak BTR dulu dong. Sabar, pelan. Oh, ada yang ngeflank ke belakangnya Sinergi. Ada satu pemain Morph yang ngeflank ke belakangnya Sinergi tadi, bersihin dari pergerakannya ke sebelah kanan, iya. Apakah Ted akan terbokong oleh Morph? Dia bakal ngitip ke arah kanan. Ryzen bakal ketahuan sama Slayer. Belum ada pick yang dilakukan. Ryzen masih cukup sabar, bertahan Microboy. Di bagian bawah juga sabar. Jangan. Bakal ada Lotus Hadap kanan gerak. Aduh, ini nggak bisa karena zonanya ke arah Bigetron, Flo. Iya. Satu orang bakal kelihatan. Ryzen ngambil angle sebelah kiri. Itu dua pemain dalam satu arah yang sama. Kali ini free shoot dari arah belakang. Di tapping single tadi tidak dalam posisi auto. Single shoot Top dan 3, langsung ada dua dikontrol. Dua tim Indonesia bertahan sejauh ini. Microboy bakal menghadapi pemain-pemain dari Morph yang sudah melihat posisinya Microboy. Iya betul banget, tapi tolong dong tim Indo jangan sampai kemudian lemparan bom menuju ke arah Ted. Hampir menumbangkan dia. Please stop 2 Indo. Please stop 2 Indo. Please stop 2-nya Indo. Hashtagnya mana boy? Indo Pride mana boy? Ted, mati Ted. Jangan lama-lama, ya ampun. Nih ngepron lagi mengemaskan banget sih. Kita katakan Ted, apa dia bakal tumbang? BTR Morph, jangan perang. Jarang perang dulu, please. Tahan. Sabar, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jangan ngegas. Smoke setup bakal bertambah lagi. Lihat Rensky. Ayo Rensky. Dia bakal clearing dulu bagian belakangnya. Jangan sampai ada yang ngebokongin Morph. Ryzen berada di arah tempat yang sudah cukup nyaman. Sementara Rensky masih berputar di bagian belakang. Oke, ada supply di depannya Ted. Udah ada baku tembak yang terjadi. Semua tim sudah berhasil masuk dari 3 tim yang tersisa. Semuanya sudah cukup aman untuk masuk ke dalam circle yang ke-7. Ini zona sih. Gua harap zonanya ke arah tengah lagi biar semuanya maju. Biar Ted harus maju. Iya, Ted maju, Bigetron maju, Morphnya maju juga. Ada baku tembak yang terjadi. Ted sudah membuka posisinya. Rensky belum berani untuk menuju ke bagian atas. Sementara Ryzen juga tidak terpancing dengan tembakan dari seorang Ted. Iya, kita bakal tanya apakah dari Ted dapat tumbakan dulu. Dia tengah-tengah nih. Dia tengah-tengah antara BTR dan juga Morph. Iya. Harusnya dia mati duluan. Dia jadi wasit yang akan dibonyokin. Ryzen dapat bokongnya. Bermain TPP, satu orang udah mulai kelihatan bakal di-strike langsung top 2-nya Indo Pride. Siapapun itu gue cukup senang kali ini. Rensky bakal ngepus langsung ke depan dari Microboy, bakal ditembak langsung dan berhasil mendapatkan 1. Zabrol berhasil menjatuhkan 1 orang. Hanya menyisakan Ryzen yang masih hidup dari tim Bigetron. Rensky langsung dipulangkan ke arah lobby. Point kill sudah mulai bertambah dan kali ini siapa tim Indonesia yang akan mendapatkan winner chicken, dan Ryzen berhasil mendapatkan korban tambahan lagi dan Ryzen tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan winner chicken dinner untuk Morph team. Iya. 2 tim Indonesia sudah mendapatkan winner chicken dinner. Hari yang cukup berkah. Hashtag alhamdulillah guys, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Hashtag alhamdulillah. Wah gila. Kita baru ngomong tadi pas. Ya game ketiga bolehlah Morph Chicken. Ya.